Cinta adalah benih kebahagiaan, dan cinta kepada Allah ditumbuhkan dan dikembangkan oleh ibadah. Ibadah dan zikir yang terus-menerus seperti itu mengisyaratkan suatu tingkat tertentu dari keprihatinan dan pengekangan nafsu badaniah. Hal ini tidak berarti bahwa seseorang diharapkan untuk sama sekali memusnahkan nafsu badaniah itu, karena jika demikian halnya maka ras manusia akan musnah. Tetapi batasan-batasan yang ketat mesti dikenakan pada usaha pemuasannya. Dan karena manusia bukan hakim yang terbaik dalam kasusnya sendiri, maka untuk menetapkan batasan-batasan apa yang harus dikenakan itu, sebaiknya ia konsultasikan masalah tersebut kepada pembimbing rohaniah. Pembimbing rohaniah seperti itu adalah para nabi. Hukum-hukum yang telah mereka tetapkan berdasar wahyu Tuhan menentukan batasan-batasan yang mesti ditaati dalam persoalan-persoalan ini. Orang yang melanggar batasan ini berarti telah menganiaya dirinya sendiri, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran. Meskipun pernyataan Al-Quran ini telah jelas, masih ada juga orang-orang yang karena kejahilannya tentang Allah melanggar batas-batas tersebut. Kejahilan ini bisa disebabkan karena beberapa sebab. Pertama, ada orang yang gagal menemukan Allah lewat pengamatan, lantas menyimpulkan bahwa Allah itu tidak ada, dan bahwa dunia yang penuh keajaiban ini menciptakan dirinya sendiri atau ada dari keabadian. Mereka bagikan seseorang yang melihat suatu huruf yang tertulis dengan indah, kemudian menduga bahwa tulisan itu tertulis dengan sendirinya tanpa ada penulisnya, atau memang sudah selalu ada. Orang-orang dengan cara berpikir semacam ini yang tersesat sehingga berdebat dengan mereka akan sedikit sekali manfaatnya. Kedua, sejumlah orang yang akibat kejahilan tentang sifat jiwa yang sebenarnya menolak doktrin kehidupan akhirat. Tempat manusia akan diminta pertanggungjawabannya dan diberi balasan baik atau dihukum. Mereka anggap diri mereka sendiri sebagai tidak lebih baik daripada hewan-hewan atau sayur-sayuran dan sama-sama bisa musnah. Ketiga, di lain pihak ada orang yang percaya pada Allah dan kehidupan akhirat, tapi hanya dengan iman yang lemah. Mereka berkata kepada diri mereka sendiri, Allah itu maha besar dan tidak tergantung pada kita. Kita beribadah atau tidak merupakan masalah yang sama sekali tidak penting bagi dia. Mereka berpikir seperti orang sakit yang ketika oleh dokter diberi peraturan pengobatan tertentu kemudian berkata, ya saya ikuti atau tidak, apa urusannya dengan dokter itu. Tentunya hal ini tidak berakibat apa-apa terhadap dokter tersebut, tetapi pasien itu bisa merusak dirinya sendiri akibat ketidaktaatannya. Bagaimana pastinya penyakit jasad yang tak terobati berakhir dengan kematian jasad. Begitu pula penyakit jiwa yang tak tersembuhkan akan berakhir dengan kepedihan di masa datang. Sesuai dengan kata-kata Al-Quran, orang-orang yang akan diselamatkan hanyalah yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Keempat adalah orang-orang kafir yang berkata, syariah mengajarkan kepada kita untuk menahan amarah, nafsu, dan kemunafikan. Hal ini jelas tidak mungkin dilaksanakan mengingat manusia diciptakan dengan kualitas-kualitas bawaan seperti ini di dalam dirinya. Sama saja dengan kamu meminta agar kami jelmakan orang yang hitam menjadi putih. Orang-orang jahil itu sama sekali buta akan kenyataan bahwa syariah tidak mengajarkan kita untuk mencerabut nafsu-nafsu itu, melainkan untuk meletakkan mereka di dalam batas-batasnya. Sehingga dengan menghindar dari dosa-dosa besar, kita bisa mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita yang lebih kecil. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata,
saya adalah manusia seperti kamu juga, dan malah seperti yang lain-lain. Dan di dalam Al-Quran tertulis, Allah menyintai orang-orang yang menahan amarahnya, bukan orang-orang yang tidak punya marah sama sekali. Kelima, adalah kelompok yang menonjolkan kemurahan Allah seraya mengabaikan keadilannya, kemudian berkata pada dirinya sendiri, ya, apapun yang kita kerjakan Allah Maha Pemaaf. Mereka tidak berpikir bahwa meskipun Allah itu bersifat pemaaf, beribu-ribu manusia hancur secara menyedihkan karena kelaparan dan penyakit. Mereka mengetahui bahwa siapa saja yang menginginkan suatu kehidupan, kemakmuran atau kepintaran tidak boleh sekadar berkata, Tuhan Maha Pemaaf, tetapi mesti berusaha sendiri dengan keras. Meskipun Al-Quran berkata, semua makhluk hidup rezekinya datang dari Allah. Di sana tertulis pula, manusia tidak mendapatkan sesuatu kecuali dengan berusaha. Kenyataannya adalah ajaran semacam itu berasal dari setan, dan orang-orang seperti itu hanya berbicara dengan bibirnya, tidak dengan hatinya. Keenam, adalah kelompok yang mengklaim sebagai telah mencapai suatu tingkat kesucian tertentu, sehingga dosa tidak dapat lagi mempengaruhi mereka. Meski demikian, jika Anda perlakukan salah seorang di antara mereka dengan tidak hormat, dia akan menaruh dendam terhadap Anda selama bertahun-tahun. Dan jika salah seorang di antara mereka tidak mendapatkan sebutir makanan yang dia pikir merupakan haknya, seluruh dunia akan tampak gelap dan sempit baginya. Bahkan, jika ada di antara mereka benar-benar bisa menaklukkan nafsu-nafsunya, mereka tidak punya hak untuk membuat klaim semacam itu, mengingat para nabi, jenis manusia yang tertinggi, terus-menerus mengakui dan meratapi dosa-dosa mereka. Beberapa di antara mereka mempunyai dosa yang sedemikian besar, sehingga mereka bahkan menjauhkan diri dari hal-hal yang halal. Pernah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suatu hari ketika sebutir korma dibawa kepadanya, beliau tidak mau memakannya hanya lantaran tidak yakin bahwa korma tersebut diperoleh secara halal. Sementara orang-orang yang berkehidupan bebas itu mau meneguk berliter-liter anggur dan mengklaim, saya menggigil pada saat menulis ini, sebagai lebih unggul dari Nabi yang kesuciannya diancam oleh sebutir korma, sementara mereka tidak terpengaruh oleh anggur sebanyak itu. Patutlah jika setan membenamkan mereka ke dalam kehancuran total. Orang-orang suci sejati mengetahui bahwa orang yang tidak bisa menguasai nafsu-nafsunya tidak pantas disebut sebagai seorang manusia, dan bahwa seorang muslim sejati adalah orang yang dengan senang hati mau mengakui batas-batas yang ditetapkan oleh syariah. Orang yang berupaya dengan dalih apapun untuk mengabaikan kewajiban-kewajibannya sudah jelas berada dalam pengaruh setan dan harus diajak berbicara tidak dengan sebatang pena, tetapi dengan sebilah pedang. Para penganut mistik palsu semacam ini kadang-kadang berpura-pura telah tenggelam ke dalam lautan ketakjuban. Tetapi jika Anda bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka takjubkan, mereka tidak tahu. Mereka mesti disuruh agar takjub semau mereka, tetapi pada saat yang sama agar mengingat bahwa Yang Maha Kuasa adalah penciptanya dan bahwa mereka adalah abdi-abdinya.